Yang paling mahal candi itu, yang tingginya 15 meter. Itu Saran. hampir 2 M. Halo semuanya, hari ini kayaknya aku lagi ada di pintu candi gitu, tapi sebenarnya ini bukan pintu candi. Karena kalau jalan-jalan ke Magelang, kita pasti akan sangat familiar dengan yang namanya Candi Borobudur, terus ada Candi Mendut, Candi Pawon, dan banyak sekali orang-orang yang ternyata di sini melakukan pekerjaan sebagai seorang pemahat, pematung, dan salah satunya aku sekarang ada di tempat yang ternyata mereka berkarya dengan membuat patung dan pahatan-pahatan lainnya. Penasaran kan seperti apa kisah hidup seorang pemahat asal Magelang? Ikuti jalan-jalanku kali ini ya, di dalam Daily Life Story. Nah, aku udah sampai di salah satu sanggar pembuatan dan pemahatan patung-patung yang ada di Magelang ini. Di sini ada suara pahatan, kemudian ada gergaji, tapi di sini juga bisa kita ada batu-batu, ada patung yang udah jadi. Dan coba, kayaknya sih ada pemiliknya. Mas, hai Mas. Ya. Valen Mas. Ya. Mas, aku mau ini dong lihat-lihat di sini pembuatannya seperti apa. Boleh ya Mas ya? Soalnya aku lihat di sini bagus, ada ikan hiu, ada patung-patung dan lagi pada mahan-mahan ya Pak ya. Lanjut Pak, mahan-mahannya Pak. Ini lagi mahan apa Pak? Ini bikin patung Semar. Patung Semar. Ya. Oh, tapi ini masih belum jadi ya Mas Belum. ya, masih bentukannya, mukanya masih belum Ya. ada, tapi udah terlihat ya Udah. ininya. Global. Berapa lama ini Pak? Udah bikin dari kapan Pak? Sampai jadi. Kalau udah jadi ya sekitar 3 minggu. Oh, mahat patung Semar prosesnya sampai 3 minggu. 3 minggu tapi belum jadi ya Mas ya? udah. Oh udah jadi 3 minggu. Oke, coba kita jalan-jalan ya, lihat kayak apa di sini. Ya dulu kan lihat-lihat orang tua-tua itu kok banyak yang bikin itu, terus kan penasaran saya. Saya ngikut aja, coba-coba. Ternyata kok mungkin dari bakat saya udah ada, terus mungkin timbul dari itu dikit-dikit kok bisa gitu loh. Dan dulu pernah dilombakan di SD kelas 5. Itu dapat juara 1 juga lomba mahat se-Kabupaten Magelang. Bikin miniatur Prambanan itu ada, terus bikin miniatur Candi Borobudur itu ada, terus Candi Pawon juga ada, dan macam-macam candi yang ada di Pulau Jawa ini kebanyakan kan ada yang dibikin replika. Kalau sekarang cenderungnya saya masuknya di gereja-gereja. Iya, itu bikin kayak patung Yesus, patung Bunda Maria, terus angel-angel, malaikat kecil-kecil itu. Kalau bikin yang menarik ya semacam candi besar. Itu tingginya 15 meter. Dulu saya pasang di Jawa Barat. Letaknya di Gunung Halimun. Yang pesen namanya Bapak Budi. Dia asli orang Semarang. Dan dia cita-cita pengen bikin candi dan nguri-uri kebudayaan yang dulu yang pernah merintis, pengen ditimbulkan lagi biar itu nggak hilang. Bawanya pakai truk, diangkut pakai truk. Dari potongan-potongan batu itu kita susun dulu di rumah, kita bikin sesuai ukuran. Setelah udah jadi nanti kita potong lagi, kita angkut ke truk,
baru kita kirim ke sana. Itu batunya dari Merapi, dan itu kalau batu besar itu harus memakai ukuran. Kalau ukurannya di atas 3 meter batunya susah carinya, tapi kalau 3 meter ke bawah masih ada. Biasanya kalau yang mintanya yang besar itu kadang dialihkan ke semen. Jadi kalau semen kan mau bikin besar apapun bisa. Ya sebetulnya itu dampak itu udah lama. Setelah bom Bali itu, sekarang turis-turis jarang kok beli patung, beli aksesoris untuk dibawa ke sana, diimpor ke sana, itu sudah nggak ada, jarang sekarang. Kalau dulu? Dulu 1 tahun itu hampir 3 kali ekspor itu. Paling jauh Jepang, yang paling mahal candi itu, yang tingginya 15 meter. Kira-kira berapa? Itu Saran. hampir 2 M. Kalau keadaan sekarang pandemi ini emang betul-betul banyak yang merugi gitu loh. Jadi nggak ada pesanan, jarang tamu datang. Mungkin kalau mau datang ya mereka juga takut. Nah, kita mungkin cuman bisa lewat tadi lewat telekomunikasi. Untuk generasinya yang akan datang itu enggak tahu kita mau, entah besok mau punah atau enggak tahu. Jadi generasinya yang itu enggak ada. Ada di Jogja, itu di SMSR, Sekolah Seni Rupa. Itu di sana sekolah seni. Nah, di sana ada macam-macam jurusan. Ada jurusan patung, ada jurusan lukis, ada jurusan kriya keramik, kriya batu, kriya kayu, terus grafis. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kembali lagi ke ekonomi yang lebih baik. Dan untuk generasi anak-anak muda, kalau bisa ya sekarang, dari sekarang bisa belajar memahat dan terus berkarya. Kalian nggak akan rugi, suatu saat kalian akan memetik hasilnya. Mas Aan, pernah nggak sih ada mungkin fenomena yang berkaitan dengan supranatural pada saat jualan patung, bikin patung, ada nggak? Ada sebetulnya. Apa itu? Dulu saya pernah ngangkat batu, dan batu itu nggak bisa diangkat. Nah, setelah kita bikin istilahnya itu selamatan, nah ternyata batu itu bisa naik. Bisa naik? Ya. Oke. Dan ada satu lagi. Ya. Dulu bapak saya tuh pernah bikin patung. Iya. Namanya patung Joko Tingkir. Tapi udah dibeli kok bisa kembali lagi gitu. Dibeli sampai kembali lagi. Iya. Berapa kali, Mas? Kejadian. Itu sampai 3 kali. Kejadian. Iya. Dengan batu yang sama ini pulang lagi 3 kali. Terus gimana tuh setelah pulang ke sini dia dikemanain setelahnya? Udah pulang, ada yang beli lagi, pulang lagi. Ada yang beli lagi, pulang lagi. Nah, setelah itu keempat kalinya ada istilahnya itu ada kerabat keraton. Kerabat keraton beli. Nah, setelah itu nggak pulang lagi. Mungkin dia mempunyai istilahnya itu mempunyai darah apa ya, kejawen lah itu. Nah, itu. Kalau seandainya ini kita bikin kayak gini, dia yang bayar Iya, saya. Iya. Terus aja nggak apa-apa. Terus. Ada ini nggak sih, pernah ada yang tangannya luka gitu kan? Kalau belajar ya sampai sini sobek-sobek. Sampai sobek-sobek. Tapi ini ya perlu apa namanya? Sense gitu loh, harus pakai, memang harus ada jiwa pahatan. Iya. Oke. Perlu belajar.
Nah, begitu kira-kira keseruan jadi seorang pemahat yang ternyata nggak cuma soal Buddhis, tapi di sini di sebelah kananku ada patung Yesus, pahatan Yesus, dan di sebelah kiriku ini ada patung singa yang jadi ikonik negara tetangga, Singapura. Penasaran kan cerita lebih lanjut lagi, mungkin cerita tentang orang lain, profesinya di dalam Daily Life Story? Jangan lupa untuk ikuti terus cerita-cerita dari Daily Nesia dengan lensa tuangkan cerita.